kecil buaya muara. Jadi waktu itu ke rumah saya mau masuk kamar, tiba-tiba ada ular king cobra. Pak Dedi aku tinggal jalan. Batur memakai motor, abi masa patu ge barasu. Tempo atuh Pak Dedi, dia jalan buat barasu. Biar rakyat maneh tuh nyebrang ke sungai, jembatan rusak, jembatan gantungna, helakeun aing di saya, di Cikebang. Ini penting. Nah, terakhir ini Dinas Pendidikan, ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya, kecuali lagi sama orang tuanya. Ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat aman. Kenapa? Karena ingat hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan. Ini tidak boleh main-main. Tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain kecuali memperbaiki. Semua orang harus bekerja, berusaha untuk senantiasa matanya terbuka, berkendali, berkomunikasi, tidak feodal, tidak lagi feodal gaya raja. Kalau disebut raja boleh, tapi kerjanya harus cekatan. Nah, tetapi ini yang harus dilakukan. Ini prinsip-prinsip dasar, termasuk kelautan. Kelautan segera membuat konsep. 2 minggu lagi kami akan MOU dengan TNI Angkatan Laut. Targetnya adalah tidak ada sampah di pantai, tidak ada sampah di sungai, bebas Jawa Barat dari limbah dan pencemaran lingkungan, dan kemudian menjadikan laut itu sebagai halaman rumah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini langkah-langkahnya, dan tidak boleh lagi karena saya mah awewe, nggak bisa, karena sudah jadi pejabat tidak lagi ngomong perempuan dan laki-laki, Anda setara dengan laki-laki. Jadi kalau keluar jam 12, keluar jam 1, nggak ada urusan dengan status perempuan. Kenapa? Anda hari ini pejabat dan sudah mengklaim diri bahwa perempuan dan laki-laki sama. Artinya melaksanakan tugas dan kewajiban juga sama. Kerja saya ada kerja teknis. Jadi yang terakhir, tidak boleh lagi ada anggaran kajian-kajian. Dinas kajian ini, kajian ini. Saya tadi sudah meminta ahli yang sekolah dari Jerman, tolong, saya bilang, rubah kajian, produk kajian-kajian di Provinsi Jawa Barat jadi energi, jadi buku kajian dirubah jadi energi, karena itu hasil kajian nggak tahu sudah berapa ratus miliar uangnya. Semuanya harus taktik, teknis, kita nggak punya banyak waktu, dan kemudian kita hari Jumat ini 100 hari, dan 100 hari ini nanti harus termonitor. Yang berikutnya adalah posting media sosial hanya satu, pekerjaan. Tidak boleh posting-posting yang lain di luar pekerjaan. Dan Gubernur telah memberikan dana hibah sebesar 113 miliar 113 miliar transportasi di Jawa Barat. Keren tuh guys, keren gak? Keren dong Bapak. Keren gitu. Ya, kami menerima Bapak Gubernur Chungnam, Korea Selatan. Tadi siang beliau diterima langsung oleh Pak Gubernur, dan malam ini beliau kami jamu makan malam di gedung sate, sekaligus ya menyaksikan pertunjukan angklung. Bahkan beliau tadi bermain angklung langsung, bahkan menari langsung. Ternyata Pak Kim Tok Markoto. Terima kasih Pak Kim, salam untuk warga Chungnam dari warga Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan hubungan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Chungnam ke depan lebih baik lagi, terutama untuk membangun kesejahteraan masyarakat baik di Jawa Barat maupun di Chungnam, Korea. Atur nuhun. 우리 대한민국 충남과 인도네시아의 서자마주가 자매교류를 형제와 같은 그러고 있습니다. 그래서 이번에 서자마주를 방문해서
주지사님을 비롯해서 우리 부지사님, 우리 직원분들께서 환대해 주셔서 너무 감사드립니다. 앞으로 대한민국과 그리고 인도네시아와 그리고 충남과 서자바주가 하나가 돼서 함께 교류하고 또 발전을 위해서 노력했으면 좋겠습니다. 안골롱을 배우고 함께 저녁을 먹으면서 좋은 추억을 만들어갑니다. 고맙습니다. Terima kasih Pak Kim, terima kasih Pak Gubernur. Jangan lupa gipsengnya. Fungsi aparat militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya Fungsi aparat militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi. Kirim ke barak gitu. Hei, Riko Kering, Anda memang pintar sekali ngomong. Tapi percuma, kalau cuma teori-teori doang, bro. Anak-anak yang masuk barak itu memang anak-anak nakal yang harus didisiplinkan. Sikatan. Agar hidupnya teratur, gak begadang, gak mabuk-mabukan, gak tawuran, gak mencelakai orang. Sementara orang tuanya itu udah gak sanggup lagi kok ngurusinnya. Lalu diambil alih oleh gubernur. Sesimpel itu kok. Anda tahu kan Mike Tyson, kalau dia nggak diambil dari jalanan, nggak didisiplinkan, nggak dilatih bakatnya, mungkin sekarang ini udah jadi ketua gangster yang ganas dia. Betul, anak-anak nakal itu kreativitasnya sedang bertumbuh. Tapi kreativitas seperti apa dulu? Tukang begal juga punya kreativitas, koruptor, kreativitasnya juga tingkat tinggi itu. Pedagogi, demagogi, digigit dogi apa? Atau itu, mau kupingmu itu digigit Mike Tyson, kayak Evander Holyfield dulu. Habis digigit, dia uppercut. Dos. Lebok siap. Deddy Mulyadi dibilang ininya dangkal sama Rocky Gerung. Banyak kali teori si Rocky Gerung ini. Atau siapa yang setuju? Rocky Gerung kita kirim ke barak. Setuju bang, setuju. Bukan mengajak orang berpikir itu. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi. Kirim ke barak gitu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Lah kenapa nggak Bang Rocky Gerung aja yang dikirim ke barak militer? Kenapa harus Gibran? Kalau udah nyenggol KDM, nyenggol Gibran juga. Aduh, Rocky Gerung ini banyak kali teorinya nih. Pedagogi lah, demagogi lah. Awak taunya momogi. Aku taunya komdigi. Aku taunya lapet gogi. Aduh, Rocky Gerung. Lagian juga dia kan bilang tadi kan berdasarkan ilmu teori, ya kan. Teorinya barak militer itu untuk mendisiplinkan tubuh, kan bagus berarti mendisiplinkan. Ya kan tadinya anak itu nggak disiplin, nggak tertib, ya kan nggak teratur hidupnya. Sekarang disiplin, teratur, tertib, kan bagus. Ini kalau kalian masih ada yang percaya dan masih ada yang mau ngasih panggung ke katanya profesor paling cerdas, profesor anti kedunguan, profesor ahli filsafat, dan profesor yang paling masuk akal omongannya, gue nggak tahu lagi Indonesia bakal jadi apa ke depannya. Udah jelas-jelas Bapak HDM itu, Kang Deddy Mulyadi itu bergerak benar-benar langsung turun ke masyarakat. Tidak hanya berteori. Kita tanya deh ke Profesor Dungu itu, lu udah buat apa buat negeri ini? Hah? Lu pikir dengan omong-omong, dengan ilmu filsafat lu itu tuh bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik? Enggak. Lu lihat Bapak Kang Deddy Mulyadi, mohon maaf ya, tanpa mereka nyewa buzzer-buzzer, gue jadi buzzer alaminya. Karena gue setuju dengan cara kerjanya, cara berpikirnya, cara bicaranya. Tapi sedangkan lu bicara pakai teori filsafat doang, action gak ada. Lu mengkritik cara Bapak Deddy Mulyadi memasukkan anak-anak ke barak, sedangkan lu sendiri nggak punya anak. Gimana sih? Ngerasain nggak cara mendidik anak gimana? Ngerasain nggak sih punya anak kayak gimana? Sekarang ini masyarakat Indonesia itu matanya lagi dibuka sama orang-orang yang dulunya sering banget nyinyir-nyinyirin pemerintah sampai sekarang pun, yang mana nyinyirannya ini adalah nyinyiran pesanan, sebenarnya kelihatan dari dulu. Cuman sekarang lebih banyak lagi masyarakat yang sadar kalau orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya pengen Indonesia itu nggak maju, pengen Indonesia itu nggak berkembang, pengennya Indonesia itu stuck aja kayak gitu, terus di bawah kendali omongannya.
Jadi mereka pikir orang Indonesia ini bodoh-bodoh semua, tinggal dikasih aja teori-teori kayak gini bisa ngikut semuanya. Kayak gitu kan maksud lu ya? Indonesia sekarang ini tidak butuh orang-orang yang pandai berteori, ya, pandai mengucapkan filsafat-filsafat, pemikiran-pemikiran doang, dikeluarkan doang dari mulutnya. Sekarang Indonesia itu butuh orang yang punya pemikiran, ya, rasional, dikeluarkan di mulutnya terus dikerjain. Dikerjain, action yang dibutuhkan di Indonesia itu. Bukan omon. Bapak Profesor Dungu, heran gue masih aja dikasih panggung, masih aja dikasih mobil profesor. Kayaknya kan gitu, gak bijak. Orang itu makin tua, makin banyak ilmu, makin bijak harusnya. Bikin onar. Itu sih kalau cari duitnya lewat pesanan politik. Rocky Gerung nyenggol Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dikata-katain punya pemikiran yang dangkal. Masalah barak militer katanya. Sebenarnya saya udah malas ya bikin konten tentang Rocky Gerung. Kalau nggak dibenet, kalau nggak dibisukan itu, ya banyak sekali yang melaporkan. Tapi nggak apa-apa, bikin lagi kontennya. Karena dia nyenggol gubernur Bapak Hai. Sikatkan. Sekarang kita senggol balik Rocky Gerung. Rocky Gerung itu pernah dibully satu Indonesia ya. Gara-gara masalah pemain naturalisasi, gara-gara dia nyenggol timnas, dibully di satu Indonesia. Sekarang dia dibully lagi gara-gara dia nyenggol masalah barak militer. Masalah bola dia disenggol, dibully karena dia nggak tahu bola. Sekarang masalah barak militer karena dia nggak tahu anak-anak. Iya kan? Dibilanglah barak militer itu nggak baik, pemikiran yang dangkal. Emang Rocky Gerung bisa ngurus anak? Kena bully lagi di satu Indonesia itu. Udah malas bikin konten tentang Rocky Gerung itu karena beda kasta, beda level. Ibaratnya genteng sama langit. Saya langitnya, dia gentengnya. Ya iyalah, saya panas-panas kepanasan, hujan-hujanan, nyari nafkah buat anak istri. Nah Rocky Gerung ngebacot sana sini, masuk TV sana sini, ya, ke kampus sana sini ngebelain siapa? Disama-samain sama Pak Jokowi, ya. Banyak lagi yang nyindir-nyindir tentang Deddy Mulyadi, gara-gara dia masuk ke kali. Dengerin, dari dulu juga Deddy Mulyadi seperti itu, ya. Apakah kalian tuh lebih baik daripada Deddy Mulyadi yang banyak berbagi? Kemarin ke Persib dia ngasih 1 miliar duit pribadi dia. Nah yang udah dilakukan Rocky Gerung apa? Nah coba. Nah saudara-saudara seiman semuanya, baru kali ini kita melihat sebuah peristiwa langka. Investor asing datang langsung ke Jawa Barat, ingin berinvestasi, ingin membangun, namun di tengah momentum positif ini, malah muncul sosok Rocky Gerung yang sibuk nyinyir dan mengkritik tanpa solusi. Rocky Gerung yang katanya filsuf, kembali mengeluarkan kritik pedas terhadap Deddy Mulyadi. Ia menyebut kebijakan pendidikan disiplin ala barak militer sebagai bentuk kedangkalan visual. Namun pertanyaannya, apa kontribusi Rocky untuk Jawa Barat selama ini? Kritik boleh, tapi kalau hanya bisa bicara tanpa aksi nyata, itu bukan intelektual sejati. Itu cuma provokator profesional. Warga Jawa Barat bukan lagi masa bodoh yang bisa ditipu dengan retorika akademik. Kali ini, rakyat Jabar bicara. Cukup sudah orang-orang yang kerjaannya hanya mencela tanpa membangun. Deddy Mulyadi, pemimpin yang diserang. Karena kerja nyata, Deddy Mulyadi bukan tokoh sempurna. Tapi faktanya, dia bekerja. Dia turun langsung ke masyarakat. Dia buktikan bahwa kepemimpinan bukan cuma soal mikir, tapi juga soal bertindak. Dan kini, setelah upaya membangun daerahnya mulai membuahkan hasil, termasuk ketertarikan investor asing, justru muncul gangguan dari dalam negeri sendiri. Kritik tak berdasar dan teror ular berbisa. Rakyat Jawa Barat sudah bersuara lantang ketika Rocky Gerung mencoba memainkan opini yang terjadi bukan sambutan hangat, tapi kemarahan publik. Karena rakyat tahu siapa yang kerja dan siapa yang cuman bisa ngoceh. Jika ada yang tidak suka dengan cara Deddy Mulyadi memimpin, silakan lawan dengan argumen dan aksi. Bukan dengan teror, bukan dengan fitnah, dan bukan dengan menghalangi investasi yang akan mengangkat harkat masyarakat Jabar. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.